Oke. Nah, teman-teman yang lain tadi sudah ya untuk proses di customize, toolbars, dan extension? Sudah ya? Jempolnya mana kalau sudah? Kasih jempol dulu kalau udah, sambil kita nunggu Mas Anargia ini ya. Oke. Atau gimana? Atau kita lanjut aja dulu? Gimana Mas Anargia kira-kira bisa dikasih tahu progresnya sudah sampai mana? Oke, kalau sudah kita mungkin sambil lanjut ya teman-teman, fokus lagi. Nah sekarang teman-teman kan sudah dibagikan peta RBI sesuai kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang silakan teman-teman di sebelah sini ada yang tandanya seperti ini. Saya yakin urutannya ini pasti beda dengan saya gitu kan. Jadi teman-teman ingat-ingat aja apa namanya dan bagaimana logo ikonnya gitu ya. Nah, di sini ada aduh sebentar ini. Nah, kena zoom saya. Nah, di sini ada namanya add data ya. Silakan teman-teman buka peta RBI-nya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nah, di sini saya pilih kelompok berapa ya? Saya coba-coba 2 gitu ya. Nah, nanti akan muncul unknown spatial referencing. Maksudnya dia adalah JPEG yang tidak diketahui georeferencing-nya tuh apa gitu. Oleh karena itu kita akan georeferencing biar nanti apa ada spatial reference-nya. Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Kalau udah muncul nggak apa-apa, teman-teman okekan saja. Dah, nanti muncul RBI-nya. Sudah? Sudah. Sudah, mantap. Udah, Bu. Mahal sekali untuk Anda, Mas Lutfi. Sudah ya? Jempolnya, jempolnya, jempolnya. Kalau sudah. Oke. Kalau begitu, karena tadi sudah dipanggil datanya, nah kita setting dulu referensinya gitu ya, yang akan kita gunakan. Yang pertama, teman-teman harus ketahui sebelum kita masuk ke properties adalah kita lihat dulu. Kemarin kan udah belajar zona UTM Indonesia ya kan? Nah, sekarang colong lihat di masing-masing lembar kerja teman-teman itu di mana posisinya? Kalau saya dapatnya nih Cikandang. Cikandang nih berarti Jawa Barat ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman kita bisa lanjut ke sudah tahu belum? Sudah tahu semua belum udah di daerah mana gitu posisinya? Kalau saya kan di sini nih, Cikandangnya di sini. Teman-teman udah pada tahu kan berdasarkan nomor apa lembarnya terus ininya apa nama daerahnya. Kalau sudah dipastikan, sudah diingat. Nah, saya mau pindah share screen dulu soalnya. Kita pindah ke zona UTM yang kita pelajari kemarin ya. Saya buka dulu. Oke. Nah, balik lagi kita ingat-ingat. Waduh, tiba-tiba langsung iklan. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ingat-ingat kemarin kalau kalau enggak saya tadi kan Jawa Barat. Berarti kalau saya Jawa Barat kan di sekitar sini ya, teman-teman ya. Nah, berarti saya pakai zona 48S. Nah, silakan teman-teman identifikasi sendiri berdasarkan RBI yang teman-teman dapatkan. Coba kelompok 1 dapatnya daerah mana? Kira-kira di zona mana? Mana nih? Suara-suara kelompok 1? Bisa kan ya mengidentifikasinya? Ini kan kalau Jawa Barat kan masih masuk di sini ya, teman-teman ya. Ini kan Banten, di Jawa Barat gitu kan. Nah, kebetulan saya Jawa Baratnya di sini nih, berarti saya di 48S. Nah, bisa juga teman-teman Jawa Baratnya di sini gitu kan, berarti masuk di 49S. Nah, jadi teman-teman harus memperkirakan posisi yang teman-teman tuh ada di mana gitu. Kalau yang saya tadi itu di sini soalnya. Jadi 48S. Sudah bisa mengidentifikasi? Coba. Yang lain Bisa, Bu. 48S semua atau ada 49 nih?
Gimana? Saya 49. Saya Mana juga coba? Cilacap. Oke, udah bisa ya mengidentifikasi ya. Nanti kalau saya contohkan yang 48, kalian ikutin 49 sesuai dengan petanya, oke? Sip? Oke. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Sebentar ya. Kita balik lagi ke sini. Udah oke belum? Udah oke? Oke ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Terus kita buka data frame properties. Itu ada di view. Di view. Oke. View, klik data frame properties. Oke. Sudah? Kita buka data frame properties. Nanti dia ada dua. Yang pertama ada geographic coordinate system. Geographic coordinate system sama yang kita pelajarin kemarin ada proyeksi projected coordinate system. Nah, di mana kalau UTM itu dia masuknya di projected coordinate system. Sehingga kita akan memilih yang projected, bukan yang geographic, oke? Nah, sekarang kita buka di projected coordinate system. Kemudian kita pilih UTM. Terus, kecepatan nggak? Projected coordinate system. Pilih UTM. Oke. Terus WGS 1984 yang paling bawah. Sudah dipilih, dibuka foldernya. Ceng. Nah, ada dua. Ada northern, ada southern. Kalau northern berarti kan yang di utara. Kalau southern berarti kan yang di selatan. Nah, karena tadi kita sudah lihat di zona UTM, kalau yang punya kita itu di selatan, jadi kita pilih yang southern. Oke? Nah, muncul tuh semua zonanya. Nah, kebetulan yang saya zonanya 48S. Yang 49 silakan disesuaikan pilih 49. Bu, saya tertinggal, Bu. Ketinggalannya dari mana? Tadi yang buka zona UTM. Dan tadi habis Oke. Southern Hemisphere. Nah, itu saya ketinggalan. Oke, nah saya ulang ya. Di view, kemudian buka data frame properties, terus projected, pilih UTM. Nah, terus tadi kan sesuaikan kan? Belum. Ini kita pilih WGS 84 yang paling bawah, yang WGS 84. Habis itu kita sesuaikan karena kita tadi kayaknya kita di daerah selatan semua ya, nggak ada yang dapat Kalimantan atas kan peta RBI-nya kan. Nah, kita pilih yang southern berarti, yang lintang selatan, southern ya. Yang southern. Nah, habis itu kita pilih sesuai dengan zona kita. Kalau saya tadi zonanya 48, ada juga teman-teman yang 49. Silakan disesuaikan, oke? Kalau sudah klik apply. Klik OK juga boleh sih. Dua-duanya juga boleh. Klik apply, terus di OK kan. Nah, sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke georeference. Nah, georeference itu untuk gimana JPEG ini berada pada koordinat yang sesuai dengan UTM tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan tools georeferencing ini. Nah, di tools georeferencing ini ada beberapa tools, ada add control points yaitu ketika kita untuk menambahkan poin georeference-nya. Kemudian ada auto registration, ini maksudnya kalau kita mau pakai auto gitu ya. Cuman kita manual dulu nih. Nah, di sini ada select link, ada zoom to selected link. Jadi kalau misalnya sudah di referencing, terus kita mau menuju titik tersebut gitu, nah kita bisa pakai zoom selected ini. Kemudian ada delete, kalau misalnya georeferensinya salah, terus kita mau delete juga bisa. Kemudian ada viewer ya di sini untuk melihatnya. Terus di sini ada link table dan di sini ada rotate kalau misalnya kalian mau di georeferensinya diputar-putar gitu ya. Cuman kita belum perlu itu. Nah, jadi biasanya kalau misalnya kita mengerjakan georeferencing itu, kalau misalnya kita merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu gitu ya, referensi terdahulu gitu. Kalau kita
georeference itu sebaiknya searah jarum jam. Kenapa? Biar kita nggak lupa gitu. Kadang kan ada yang mulai dari bawah terus yang sebelah kanannya kirinya ketinggalan gitu. Nah, oleh karena itu, jadi georeferensi yang baik itu adalah titiknya tuh seimbang. Titik-titik yang ditarik itu seimbang, baik di atas, bawah, kiri, kanan gitu seimbang. Nah, oleh karena itu kita akan mengerjakan searah jarum jam saja. Berarti bisa teman-teman zoomnya bisa pakai mouse ya, atau bisa pakai tools ini nih, zoom in. Nah, kalau saya lebih suka pakai mouse saja. Nah, kita zoom nih di sini ya. Di kiri atas, kita mulai dari searah jarum jam, berarti kita ke kiri atas dulu, kemudian ke kanan atas, kemudian ke eh, kanan bawah, dan ke kiri bawah. Oke? Nah, sekarang silakan teman-teman menuju ke kiri atas. Kita menuju ke kiri atas, sudah? Sudah. Aman? Sudah, Bu. Oke. Aman. Nah, karena kita Bu, butuh maaf, ya, saya gimana mau gimana? nanya. Itu Mm-mm. kenapa Ibu bagus banget ya, enhance gitu? Kok saya rada pixelated gitu? Saya Masa juga, sih? San. Iya, Apa iya kan RBI-nya sama? tapi saya Coba, pixelated, Bu. coba ya, coba share screen mau lihat dong. Mungkin pas itu apa pas panggil datanya kalian ada pilihan beberapa gitu kan, ada yang kayak ngekompres gitu. Coba nanti dipanggil ulang ya. Coba emang sejelek apa sih? Emang nggak kebaca. Oh iya jelek banget. Nah coba di itu dulu apa di delete dulu dari layersnya, kemudian di add ulang coba. Klik kanan. Klik klik kanan di kel 2 peta, terus di ini keluarkan dulu ininya. Di remove dulu, di remove, di remove. Kel Gimana, Bu? 2 peta Maaf, ya, ke kalau dua peta. kel 2 petanya di klik kanan. Kalau petanya diklik kanan. Iya Jadi itu di layar, di georeferensi. layar. Bukan Oh, di di layar, layar. table of Oh, gini. content. Bukan, bukan. Oh, bukan. Salah. Aduh, saya mau coret-coret nih di mana Ini, nih ya? ini. Nah, iya, Ya, itu kan terus, Mas ngilangin tampilan doang. Maksud saya tuh hmm, di klik kanan, klik kanan. di remove dulu. Remove dulu. Remove. Nah, Oke. coba add ulang. Di add data. Kalau misalnya itu udah lumayan jelas belum? Si masih pixelated sih, Bu. Menurut Oh saya. gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu tuh. Saya dari Coba kemarin sih nggak ukuran kelihatan nih. filenya berapa? Ukuran filenya berapa? Kalau saya ini 57 mega soalnya. Yang kamu berapa? Kurang tahu tuh. Gimana cara ngeliatnya tuh? Dilihat aja di dalam folder di Windows-nya biasa, di folder nge-save-nya di file. Oke, bentar ya. Ya. Yang lain juga. Yang lain aman tuh. Ibu mungkin kan waktu itu kan Isan satu kelompok sama saya. Nah, Mm-mm. Isan tuh minta downloadin dan saya kirim Mm-mm. melalui Pak. Jadi si Isan itu nggak langsung download dari online learningnya itu dari Oh, LMS. I see. Jadi ke kompres pas di WA ya? Saya sama kayak Isan petanya, tapi saya jernih mungkin karena emang Isan dari WA saya kirim gitu. Hmm. Ya udah San, download yang bener San. Download yang bener. Apa maksudnya? Download yang file yang utamanya San. Nanti dibantu sama temennya ya, tolong kirim ke Isan ya. Baik, Bu. Oke, sambil ngikutin nggak apa-apa ya San ya? Ya, Bu. Aman. Atau WiFi kamu cepat? Saya tungguin. Yang teman-teman yang lain kemungkinan kalau pecah kayak gitu ya, berarti mungkin downloadnya dari WA gitu ya, harusnya downloadnya dari Google Drive-nya langsung gitu ya. Jadi kita dapat file yang resolusinya sangat tinggi. Download ArcMap-nya gimana? Bagaimana? Saya belum dapat ArcMap, cuman ArcGIS Pro yang dari workshop. Oh gitu. Nanti dibantu sama temennya ya setelah praktikum, oke? Nanti Mas tolong ikutin aja dulu ya. Oke. Sambil disimak aja dulu, oke? Nanti teman-teman yang lain tolong bantu Mas Anargianya ya.
Oke, sudah ya, udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita zoom-nya kalau bisa, karena kita butuh koordinat UTM-nya, jadi kita ngezoom-nya ke yang kira-kira UTM-nya masih kelihatan nih, misalnya segini gitu ya. Udah nggak kelihatan? Kelihatan dikit. Nah, kira-kira kayak gini. Ya, tapi sesuai selera aja sih. Karena kita butuh setiap sudut dari peta ini. Jadi sudut kiri atas, sudut kiri kanan atas, kanan bawah, sama kiri bawah ya. Nah, tapi kita butuh angka-angka UTM ini nih, 92, 80, 971, 07, 48, 833. Kita butuh itu. Oke, sudah di zoom kayak gini? Sudah, Bu. Sudah. Dah. Nah, sekarang silakan teman-teman ke menu georeference, terus kalian klik add control point. Kalau sudah, tolong direspon ya sambil-sambil gitu kayak udah Bu gitu. Nah, kalau udah ketemu kan add control point, soalnya pasti tampilan saya sama kalian beda nih gitu kan. Sudah. Ingat, Sudah, Ibu. sudah, aman, Sudah. aman. Aman, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita klik, terus kursornya kayak ada tanda panah gitu kan. Tanda panah, tanda tambah ya. Nah, kalau sudah teman-teman sesuaikan, kira-kira dia tuh di sudut ini. Kita kan butuh sudutnya gitu kan ya. Berarti disesuaikan dengan serapih mungkin gitu loh di sudut kiri atasnya yang apa? Garis UTM-nya. Ini kan garis UTM nih kalau misalnya mau ditarik. Ini juga garis UTM kan kalau misalnya ini ditarik gitu. Nah, kita cari pertemuannya yang paling pas menurut kalian, dititikkan. Kalau sudah diklik. Kalau sudah diklik, akan muncul seperti ada warna hijau terus ada tanda 1. Jangan klik 2 kali, klik sekali aja dulu. Sudah? Kalau sudah diklik sekali, teman-teman klik kanan. Klik kanan seperti ini. Jadi muncul ada input X dan Y, ada input DMS, ada cancel point. Nah, karena kita menggunakan UTM, maka yang kita gunakan adalah input X dan Y. Yang ini. Sudah? Kalau sudah, ketemu input X dan Y, kita klik. Muncul X dan Y ya. Sudah muncul X dan Y, sekarang kita masukkan angkanya. Nah, kalau X itu yang mana? X itu kan yang apa namanya yang mendatar, sedangkan Y itu kan yang berdiri gitu ya, yang vertikal. Nah, jadi yang X itu adalah yang 0748833 kalau di saya. Silakan sesuaikan dengan teman-teman ya. Nah, berarti yang saya masukkan di yang X adalah 0748833. Ini punya saya yang X. Silakan sesuaikan dengan kelompok teman-teman ya. 0748833 MT. Nah, kalau yang Y itu berarti garis yang vertikalnya, yaitu yang kalau di saya di sini ada 92, 80, 971. Maaf Bu, Mm-mm. peta saya salah pencet untuk linknya, jadi peta saya agak bermasalah. Apa tuh masalahnya? Coba share screen. Eh, Coba kita lihat dulu. ini Bu, Oh, itu berarti udah ada georeference-nya itu. Titiknya dihapus dulu. gimana Bu? Itu apa view table yang mana nih? Yang ini. Aduh, kamu diam dulu bentar. Kamu diam. Ini saya mau coret-coret sebentar ya. Eh, di mana ya ininya? Ini pokoknya gitu Mas, di georeference itu kan ada yang kayak tabel gitu kan. Coba Mas klik tabelnya. Yang di sebelah add point kanan lagi, kanan. Oke. Nah, ya itu. Sebelumnya. Ke kiri. Nah, ya. Ya. Coba dibuka. Nah, delete dulu semua. Itu kan unchecklist. Delete, klik kanan, dipilih. Select kayaknya di-select. Di-select. Nah, Delete. delete. Atasnya, di atas itu ada tombol delete-nya atas. Oke. Ya. Oh, ini Bu.
Itu insert link ya? Sebentar. Oke, Kamu oke bisa. aja, oke. Gak apa, delete aja. Di atas Pakai itu ada pakai delete. keyboard di Dell aja. Mm-mm. Pakai keyboard Del aja. Jangan panik, santai. Ya, delete semua. Oke. Nah, sip. Terus klik yang gambar bola dunia itu biar di full extend kembali. Nah, oke. Nah, zoom lagi. Dah ya. Makasih, Bu. Siap. Coba dulu tadi, nanti lupa loh. Zoom ke bagian yang UTM ya. Nah, oke. Sip. Itu ketutupan tuh, bawahnya ketutupan. Zoom out dikit. Kebanyakan. Zoom in lagi. Kebanyakan. Ya udah, segitu cukup lah. Ya, pokoknya koordinat kelihatan semua. Nah, terus add point udah klik kanan. Klik kanan. Input X dan Y. Oke. Nah, input X-nya. X-nya berarti yang 0735. Nggak usah pakai spasi. Oke, yang Y-nya. 9281. Oke. Kalau udah klik oke. Kalau udah diklik oke, kalau klik oke kemungkinan nanti petanya hilang kan, teman-teman? Wah, iya Itu peta saya udah hilang. Nah, iya sabar. Itu kamu apa? Udah masuk ke poin kedua yang itu. Coba di cancel aja. Klik kanan cancel. Oke. Yang satu udah kerekam kan? Nanti dulu. Ya, buka satu yang itunya. Foldernya belum ada ya? Gimana itu? Di yang tabel yang tadi. Kayaknya belum ya. Yang tabel ya. Coba view link tabel kamu masih 0 apa masih udah 1 ya? Coba di checklist, diklik checklistnya. Kok delete lagi? Maksud saya tadi dimunculin aja checklistnya. Ya udah ulang lagi kalau gitu. Klik kanan. Oke, itu ketutupan tapi koordinatnya. Mm-mm. Oke. View tabelnya coba, view tabelnya terus dimunculin. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan dia hilang kan. Nah, sebenarnya dia nggak hilang sih. Dia tuh cuma berpindah aja sesuai dengan yang kalian georeference tadi. Nah, silakan klik bola dunianya. Bola dunia yang di atas itu. Nanti dia muncul kembali. Oke, udah sip ya, Mas. Gantian kita share screen-nya. Mas, oke, thank you. Nah, diklik ya. Udah muncul kan? Jadi udah ada tanda di sini 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Caranya sama. Kita masuk yang kedua, kita zoom lagi. Isan tadi udah ngikutin belum, San? Saya Isan. tertinggal di yang kayaknya yang masukin koordinat tadi, Bu. Georeferencing ya? Ya udah, Sana. coba kamu share screen sekarang. Udah ya. Itu oke, klik kanan. Kejauhan klik kanan. Klik kanan. Kenapa tuh? Argisnya unrespond. Klik kanan. Klik kanan. Mm-mm. Oh, ini. Masukin 0748. 07. X itu yang itu ya. Apa yang X. garis lintangnya? Lintangnya itu yang Oke. 0748 itu. Kan
48, 833 ya. 92 80 971. oke. Klik Tinggal oke. di oke. Ya, hilang kan? Balikin ke itu, klik yang boleh dulu. Oke, sip. Ada lagi yang ketinggalan, teman-teman? Aman ya semuanya? Oke, kalau gitu saya lanjut share screen di saya. Sekarang kita masuk ke yang poin kedua ya. Poin kedua berarti yang di kanan atas ya. Nah, kalau misalnya kita zoom, ini tadi satu sudah ada, berarti kan udah ada gambar plus satunya gitu ya. Tanda tambah satu. Nah, sekarang kita ke yang di sebelah kanan atas. Di sini ya, teman-teman. Oke? Kita di sebelah kanan atas, kita caranya sama seperti yang tadi, silakan diulang. Cari titik temu antara garis UTM-nya, X dan Y-nya, berarti kan di sini ya kira-kira ya. Nah, kalau saya berarti mungkin kira-kira di sini. Sama diklik, terus di klik kanan, input X dan Y. Caranya sama seperti tadi. Berarti kalau di saya di sini 0762664 ya. Terus di sini 9280 Nah, ini kalian saya. 0762626649280 Oke? Kalau udah seperti tadi diklik oke. Nah, kita balik ke full extend lagi kalau sudah. Sudahkah teman-temanku? Ibu izin nanya Bu, Apa tuh? kalau misalkan kepencet jadi georeferencingnya tuh di luar garis itu gimana Bu cara hapusnya? Sama seperti yang tadi di Mas siapa tadi yang sebelumnya dibuka di sini ada view. Nah, kemudian diklik yang salah, di delete saja. Oke, Terus ulang lagi. terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Sudah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Yang lain kita tunggu tadi Mbak yang tadi ya. Silakan Mbak. Tapi kita mau sholat Jumat ya guys. Kalian semua. Oke Mbak, tadi sudah bisa mengikuti gimana? Saya kepencet terus tiba-tiba jadi layout gini Bu. Nggak apa-apa. Ini layout ini kan kalau layout kan layout view di sini. Nah Mbak masuk ke data view di sebelah bagian kiri bawah. Yang ini. Kalau Mbak kepencet layout view balik ke data. Sudah Mbak? Aman? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Udah ya teman-teman. Kita lanjut ketiga boleh nggak nih? Lanjut ya. Kalau misalnya tadi sudah 1 dan 2, sekarang kita lanjut ke yang 3. Berarti di kanan bawah. Nah, kanan bawah. Nah, di sini. Apps. Oke. Di sini ya. Kita cari titik pertemuannya. Kira-kira di sini serapih mungkin yang kalian bisa. Nah, di sini ada input X dan Y. Berarti yang saya di sini 0762599. Kalau di bawahnya berarti yang 9267078. Kalau udah klik OK lagi. Kalau sudah balik lagi ke full extend tadi. Dan kalau sudah pokoknya ada di sini nih yang ketiga, berarti georeferencing yang ketiga. Begitu juga seterusnya di yang georeferensi kita yang di keempat ya. Yang keempat di bagian bawah. Kita bisa lihat di sini. Nah, oke. Nah, di sini cukup kayaknya. Di sini ke kanan lagi 07
48,771. Di sini 9,2,6,7,1. Kalau udah klik OK. Nah, kita sudah dapat yang keempat ya. Nah, di save jangan lupa kalau udah takutnya hilang. Tapi ini belum directify sih. Nah, sudah keempat. Ibu, Gimana Mbak maaf, Bu. Nabila? Mm-mm. Ini punya saya petanya jadi menciut gitu. Tadi Nah, kepencet ininya 2 kali. Yang itunya coba share screen, tanda share plus. screen, share screen. Saya pakai kamera belakang nggak apa-apa, Bu? Sambil di share screen. Nggak apa-apa, silakan. Gimana? Kalau misalnya ada titik yang bikin salah, titiknya di delete dulu. Oh, bentar, Ibu. Mm-mm. Kayak gini jadinya. Coba saya, aduh, sebentar. Gimana tuh? Saya coba pin dulu. Ya, itu Mbak ke yang view table, itu titik yang keberapa itu yang salah tuh? Di delete dulu titiknya. View table, view table. Di mana, Ibu? Di nggak kelihatan toolbarsnya, agak di, nah, yang di georeference, georeference. Iya. Kok kayaknya belum diaktifin ya? Oh udah, oh ya yang itu ya, iya Ini. view link table, view link table. Iya. Mm-mm. Nah, kira-kira tadi yang salah yang mana di delete dulu? Yang ketiga. Delete pakai keyboard aja tadi. Bisa di delete. Udah. Udah. Iya. Ya udah, kalau udah coba full extend lagi. Di close dulu, full extend lagi, full extend. Oke, udah ya. Ulang Udah. lagi berarti ya. Oke. Iya, makasih, Ibu. Sama-sama. Yang lain udah sampai keempat belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah, tapi belum selesai. Udah ya. Mbak Nabila, mungkin kita sambil tunggu sebentar Mbak Nabila ya. Mudah-mudahan cepat ya Mbak Nabila ya. Nah, kalau sudah, teman-teman lihat ke, kita sama-sama lihat ke view data table ya. Nah, di sini di view data table ini kita bisa melihat ada namanya RMS error. Berarti error georeferensi kita tuh sebesar apa gitu ya. Nah, di sini error yang saya lumayan cukup besar, yaitu sekitar 7 komaan, di mana biasanya ambang batas RMS itu adalah 0,5. Berarti lumayan jauh ya untuk ininya. Nah, gimana caranya sekarang kita untuk menghilangkan RMS error ini kurang dari 0,5 gitu. Berarti teman-teman klik, kita harus rapiin satu persatu. Kirain ada yang ngetok, ternyata ada yang lagi memalu-malu. Lagi ada yang tukang. Oke, nah kalau misalnya teman-teman semuanya ada yang RMS errornya di bawah 0,5 belum? Di atas 0,5 semua, ini saya masih 7 malah. Ibu maaf, Iya, tadi sebelum yang muncul link ini pencet yang mana ya, Bu? link yang mana tuh? Yang ini, yang RMS, munculan RMS error. Oh, ini di sini di georeferencing ini ada yang namanya view link. Oke, Bu. View link table dibuka. Nah, RMS error teman-teman berapa? Coba ketik di kolom komentar deh. Kolom komentar nggak tuh? Aku kolom chat, ya Allah, salah. Pada berapa nih? Nah, masih pada gede ya, 3,0. Yang lain? Kalau gede, caranya, saya juga gede banget nih kan, 7 koma gitu ya. Nah, kalian silakan misalnya kalau kalian klik yang satu, berarti kalian zoom ke yang nomor satu. Nah, di zoom terus. Nah, kira-kira
Habis itu teman-teman bisa ini sih, bisa apa? Geser nanti. Tapi sudah buka semua kan? Nah, kita select link, klik select link ini. Di sini kan tadi view data table sudah. Nah, terus kita pilih ini select link. Select link. Nah, kita pilih satu. Nah, ini tuh nanti linknya bisa digeser-geser gitu loh. Sampai kira-kira RMS-nya berkurang gitu. Nah, di sini kan udah mulai berkurang 5,4 dari 7 gitu kan 4,1 udah mulai berkurang nih yang saya nih 3, gitu ya. 2, geser-geser sampai RMS-nya berkurang gitu ya. Nah, terus misalnya kalau sudah di satu silakan misalnya kedua gitu ya. Kedua digeser. Gesernya pakai ini nih yang tangan nih, pan ini. Nah, digeser, 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 digeser. Oke, kita lihat misalnya di yang duanya dirapihin gitu. Biar MS errornya kecil. Nah, misalnya ini ya yang dua. Saya select di selecting yang kedua. Udah geser-geser aja nih, kira-kira. Nah, add kejauhan. Nah, ini RMS error saya udah mulai berkurang nih kan 0,5 gitu kan. Nah, oke, mana yang tadi 0,5 ya? Nah, 0,4. Nah, berarti udah cukup baik ini udah 0,4 gitu. Bisa juga nanti kalian pindah ke yang lain gitu ya. Oke. Misalnya ke titik yang 3, kalian mau geser-geser dikit. Titik yang 3-nya bisa biar RMS-nya berkurang ya. RMS errornya. Nah, geser sini dikit. Malah lebih gede ya. Nah, sudah cukup lah menurut saya 0,3 gitu ya. Nah, kalau sudah ya dilakukan secara mandiri ya teman-teman ya. Dari yang satunya digeser-geser, angka 2-nya, keempatnya juga bisa. Kalau misalnya mau RMS-nya lebih rendah lagi daripada ini. Cuman kalau saya kayaknya cukup aja deh 0,35. Yang penting kan ada di bawah 0,5 ya. Nah, kalau sudah kalian... Udah belum? Ada Belum, Bu, yang belum. terkendala? Belum, Bu. Digeser-geser nih, kira-kira intuisinya tuh kira-kira di mana tuh ya sampai ke RMS-nya kurang dari 0,5. Sudah? Oh, sudah di close. Tadi kan udah ya lumayan 0,3. Ini saya contohin deh yang keempat kali ya. Ini yang keempat berarti tadi itu select link. Kita yang keempat. Oke, terus ya udah kita geser-geser. Bisa nggak ya 0,2 kayaknya? Nah, tuh pas tuh 0,2. Cukup deh. Yang lain gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Udah di bawah 0,5? Belum, Bu. Masih 0,7. Masih. Dikit lagi itu. Bu, maaf Bu, kok data saya hilang ya Bu? Hilang kemana tuh? Di full extend coba. Full extend ini. Biar ketemu Jadi lagi tadi ya. kan saya link, terus petanya hilang Bu. Kalau di full extend hilang emang. Coba di full extend ini nih. Klik yang bola dunia. Ada gambar bola dunia ini. Sudah Bu, tapi tadi mau ngecek kan, nah terus hilang, nggak tahu mungkin kepencet Bu, tapi hilang. Coba share screen.
Coba itu di full extend nggak bisa. Klik full extend. Full extend. Yang itu. Yang gambar bola dunia di kiri. Kiri atas. Di close dulu tabelnya. Yang lain sambil jalan ya. Yang lain udah. Saya udah mulai deg-degan nih. Soalnya masjid dekat rumah udah mulai Sudah Ibu. ada Ya, bro, suara. sudah, bro. Lanjut ya. Udah 0,5 oke. Saya udah 0,3 Bu. Asik, mantap. Yang lain 0, berapa nih? Kalau ada sampai ada yang 0,000, wah gila tuh keren banget. 0,05. Wis, mantap, presisi sekali. Bisa menjadi penembak jitu nih kayaknya. Nembakin titik georeference. Udah ya? Kalau udah, teman-teman klik di georeferencing itu ada namanya rectify. Rectify itu kita untuk menge-save yang kita georeference ini menjadi new dataset. Jadi ketika peta ini kalian panggil, nanti otomatis dia sudah tergeoreferencing gitu. Kalau sudah, silakan. Udah dicek tadi errornya di bawah 0,5, silakan teman-teman klik rectify di menu georeferencing rectify. Oke, aman ya? Saya klik nih sambil klik. Nah, silakan teman-teman save di folder yang teman-teman kerjakan gitu. Kalau saya di sini aja saya di peta RBI. Nah, biasanya memang kalau kita nge-save itu dia kayak nambah ada angka satunya di belakang karena memang kan sebelumnya kan namanya kelompok 221 ini maksudnya untuk membedakannya gitu ya, otomatis gitu. Nah, silakan teman-teman sesuaikan aja namanya misalnya kelompok misalnya ke 2 georef gitu ya. Atau terserah namanya. Yang pokoknya teman-teman ingat aja deh itu yang udah di georeferencing. Nah, untuk di compression tipe kita pilih non aja, berarti nggak usah dikompres ya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk free sample type tetap nearest neckbore yang sesuai dengan default dari ArcGIS saja. Nah, silakan nanti yang paling kalian perlu ubah itu di output location-nya sama namanya. Silakan kalian sesuaikan, terus diklik save. Oke? Sudah ada yang berhasil nge-save? Ibu, maaf, saya tertinggal Di? di penitikan. Waduh, jauh banget dari 1. Bukan yang ini Bu, yang georeferencing yang titik yang tadi tanda panah tuh, add point kayaknya namanya. Yang select point, yang dari sini. Iya, Yang biar iya. RMS errornya kurang. Sebelumnya, baru Yang selesai mana itu. tuh? Yang 4 titik. 4 titik yang mana? Yang ini? Kan yang pojok-pojok, pojok kanan, pojok kiri, pojok itu. Ini berarti udah lumayan jauh ketinggalannya. Apa gimana? Yang dari tadi di sini? Iya, Di sebelum titik. RMS, Bu. Oh, kalau kayak gitu nanti lihat rekaman Zoom aja dulu ya. Karena Baik, Bu. kita ngejar waktu. Baik, Bu. Gak apa-apa ya? Bu, permisi Bu. Di saya Iya. error Bu pas nge-save. Kenapa? Coba lihat set screen. Ntar Bu. Ntar, ini saya juga tadi lah hilang lagi. Oh, ini. Bentar, Ini Bu. saya juga nge-save dulu. Nah, kalau bisa berhasil ke save, dia ada itu Ini tuh Bu di dia. bawah ada sedang loading gitu ya, Mas. Nah, berarti udah berhasil di save untuk georeference-nya. Lihat, udah sebentar saya jelasin sebentar ya, Mas ya. Nah, kalau Ya Bu. misalnya kita mau lihat kenapa dia udah berhasil atau enggak itu, nanti kalau di folder kerja, sebentar, ini Zoom saya kok. Oh, gimana ini? Ini tadi, oke, datasetnya gimana? Coba ulang dari proses dari awal tadi. Di georeferencing, rectify, terus
Mm-mm. Ini Bu. Ya, Dia nge-save coba fail dia Bu. berarti pindah folder save-nya, pindah folder save-nya. Oke Bu, bentar. Kita coba-coba dulu. Nah, ya di sana. Nah, em, oke, coba add ini aja, apa add folder baru, nanti masukin di folder baru misalnya. Bukan, di Oh, buat folder baru Bu. iya, iya. Oke Bu. Ya, soalnya dia harus ada di dalam folder gitu ya. Jadi tadi kan saya kembali dulu kan ke peta RBI foldernya. Nah, masukin ke dalam folder gitu. Dia nggak bisa langsung langsung kayak gitu. Jadi kayak bikin folder, terus klik foldernya, jangan dibuka ya, jangan di open, diklik foldernya, save di sana kayak gitu. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Kalau udah nih teman-teman, kalau udah nanti dia tuh di folder laptop teman-teman semuanya itu akan ada ini nih, ada kayak t .tw tfw.aux sama .ovr. Berarti ini adalah beberapa domain kalau teman-teman sudah berhasil di georeferensi, hingga ketika teman-teman memanggil kembali peta apa RBI tadi ya, misalnya kedua yang TFW ini gitu ya, yang bisa ya, nanti dia akan langsung tergeoreference. Nah, itu berarti teman-teman sudah melakukan georeferensi. Oke, sampai di sini sudah aman Bu, ya. Maaf ya Mas yang tadi baru nitikin, kayaknya kita udah terlalu jauh. Nanti silakan dilihat recordnya ya. Gimana? Bu, saya mau nanya Bu. Mm-mm. Ini kan saya kan udah pasin ya di bawah 0,5 kan total RMS errornya kan. Terus habis itu saya harus ngapain Mm-mm. lagi Bu? Jadi saya Di fokus banget save, Bu buat ya. Wes, pasin. asik. Boleh sambil di share screen kalau gitu. Saya pakai HP Bu. Oh ya, berarti di sini nih Mas, saya share screen punya saya ya. Hmm. Oke, di sini. Nah, di sini ada hmm, georeferencing rectify. Di klik rectify-nya. Georeferencing rectify. Nah, terus tadi milih foldernya biar nggak ini. Jadi kan ini kan nanti kan kalau misalnya teman-teman auto save gitu ya. Nah, ini kan dia di folder blank kita ya. Nah, tadi itu makanya saya balik lagi ke sini, saya klik ini. Jadi dia harus di folder location-nya gitu, baru diklik add gitu. Dia namanya terserah, terus disesuaikan saja, yang penting kalian ingat, terus di save gitu. Tadi yang kasus tadi dia itu nggak bisa ke save gitu karena dia tadi langsung di sini nge-save-nya. Nah, baiknya dibalik dulu sekali, terus di add foldernya karena dia butuh domain domain nama foldernya. Oke, Mas, sudah? Lagi diproses Bu sebenarnya. Oke, tapi udah masuk proses kan? Berarti kemungkinan besar akan berhasil di save. Oke, sudah ya. Kita masuk ke digitasi, walaupun agak cepat, nggak apa-apa. Nah, untuk digitasi, teman-teman klik di yang warna kuning inilah, teman-teman, namanya katalog. Nanti kalau sudah diklik, dia muncul di sebelah kanan layar teman-teman semuanya. Sholat Jumat jam berapa, guys? Sholat Jumat jam berapakah kita ini? 12 Bu, Jam berapa? setengah 12. Tengah 12. Keburu nggak ya? Kira-kira 15 menit nggak apa ya? Insya Oke, Allah. insya Allah. Berarti harus fokus dan cepat ya. Jangan ada yang ketinggalan lagi ini. Nah, kalau sudah, tadi ini di sini ya, kalau yang ketinggalan ini ada namanya katalog. Nah, katalognya diklik, terus nanti muncul tuh di sebelah kanan kalian. Nah, kalau saya berarti cari folder kerja kalian. Kalau saya berarti di D, terus di praktikum sini. Nah, itu kan. Oke, kalau sudah muncul, misalnya teman-teman mau bikin folder lain juga boleh, tapi kalau saya kayaknya di sini aja. Nah, di praktikum geografi, praktikum kartografi ini, kemudian klik new. Klik new, terus kita pilih save file.
Sudah? Sudah ada yang muncul? Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita belajar dulu, kita kan sebenarnya namanya sevel itu ada 3 macam, yang umumnya gitu kan. Ada point, polyline, sama polygon yang biasa kita gunakan. Nah, kalau untuk yang kita belajar tiga-tiganya ya, mungkin dari sesuai urutan berarti kita poin dulu. Misalnya kita ingin dari RBI ini melihat poin masjid misalnya kan, apa tempat ibadah gitu, atau fasilitas kayak sekolah gitu ya. Nah, silakan teman-teman bikin misalnya latihan titik gitu ya. Silakan. Kemudian kalau kita pakai poin, klik yang poin, terus kita klik spatial reference-nya harus ada. Berarti sesuaikan dengan tadi teman-teman zona UTM-nya berapa ya. Nah, kalau begitu nanti spatial reference-nya kalian pilih edit, kemudian kalau saya udah saya favoritin di sini 48S. Nah, kalau misalnya belum, silakan buka lagi ke projected, habis itu ke UTM, habis itu ke WGS 84, cari Southern Hemisphere. Nah, kalau saya kebetulan 48S. Yang teman-teman silakan sesuaikan. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, diklik OK. Akan muncul di sini, titik gitu ya, latihan titik. Sudah sampai sini sudah bisa semua kah? Sudah. Sudah, oke, luar biasa sekali. Kalau begitu, kalau sudah nanti kan muncul nih di layar tuh ada titik gitu ya. Nah, misal kalian bisa start editing di menu editor, bisa juga di sebelah sini gitu, edit feature start editing. Silakan di editor start editing. Kita mulai mengedit ceritanya gitu ya. Sudah di start editing, di menu editor atau editing ini ada beberapa ya. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang create feature karena kita akan menambahkan titik gitu ya. Ada sudah create feature, nanti di layar gitu ya, di layar kalian udah mulai ada mouse yang ready untuk menitik-nitikkan gitu ya. Nah, kebetulan saya nih apa yang bisa saya titik gitu ya. Saya cari dulu. Oke, apa yang bisa saya titikin di sini ya? Sepi banget ini kabupaten. Oke, nah ini misalnya ya pokoknya kalian lihat aja lah sembarang aja nanti ya titik misalnya apa di mana gitu. Kalau misalnya yang RBI-nya banyak legendanya bisa. Kalau saya ini kebetulan agak susah dicari, jadi saya nitikin di titik 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 titik. Nah, yang ini sudah ada titik nih titik ketinggian misalnya ya. Oke, nah misalnya di sini saya klik. Nah, misalnya 1, 2, 3. Ini random aja ya misal ya gitu ya. Nah, nanti di sini muncul tuh sudah ada berapa titik yang kalian digitasi gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau delete bisa, di-delete aja. Dipilih terus delete gitu. Atau tadi di sini, nah kita mau delete misalnya yang ini gitu. Ini ada tanda delete selected delete. Gitu. Kalau misalnya titiknya salah gitu ya. Nah, ini misal saya menitik-nitikkan nih ya, 2 titik saja. Nah, di sini nanti kalau sudah teman-teman bisa di save edit. Save edit, kemudian silakan stop editing. Itu ya. Nah, untuk simbologinya bisa diubah. Bisa diubah di sini. Misalnya apa ya? Ini tadi titik ketinggian misalnya ya. Mau ubah warnanya jadi kuning, terus gede banget, boleh, sesuaikan saja. Nah, kan ini titik-titik yang sudah saya titikkan. Nah, di dalam apa? Di dalam Digitas ini kita bisa sebenarnya untuk menambahkan informasi lain. Misalnya di sini saya nambahkan add file gitu ya. Misalnya tadi kan data ketinggian.
Misalnya saya tulis tinggi. Terus saya pilih double aja. Nah, untuk mengisinya, balik lagi, diklik Start Editing. Nah, yang titik ini tadi berapa tingginya? 334 gitu ya. Nah, yang di sini berapa tingginya? 2283 gitu. Silakan disesuaikan. Kalau misalnya kalian nitikinnya ada fasilitas misalnya ya kayak tempat peribadatan, nanti bisa misalnya titik ini masjid, titik ini gereja gitu. Itu silakan. Nah, nanti bisa disesuaikan atribut tabelnya. Kemudian di stop editing gitu ya. Sampai sini bingung? Enggak lah ya. Bu, maaf Bu, kok ini map saya hilang ya Bu pas saya pencet full Hilang extend. gimana tuh? Sebentar. Coba. Teman-teman yang lain sudah berhasil menitikkan, silakan sesuaikan saja titiknya. Kalau saya ketemunya tadi cuma titik ketinggian, kalau misalnya teman-teman ketemu titik yang lain silakan. Gimana? Gimana Mas? Sudah solve? Ini Bu, map saya hilang Bu. Waduh, kemana tuh? Nah, Coba tadi di full saya extend nggak ada. Tadi extend sudah ada. tadi sudah directify belum? Sudah. Itu kok aneh ya titiknya. Coba kalau sudah di rectify, yang tadi berhasil ya rectify-nya ya. Udah bisa Bu. Ya udah di remove aja yang kelompok 8 ini, panggil yang sudah di rectify tadi. Apa namanya yang sudah di rectify? Ya, tadi disimpannya di dalam file gitu Bu. Enggak apa-apa, di add data aja, add data ya data. Coba full extend. Kenapa kayak gitu tuh? Harusnya dia udah langsung kebuka sih kalau misalnya itu. Di mana tadi? Nah, itu kali. Nggak ada juga. Nggak ada. Ini coba lah titiknya juga di ini di apa? Titiknya tadi udah berhasil ngetitikin belum? Belum sampai. Kalau klik kanan di kelompok 2 terus di zoom to layer coba. Ini ya Bu. Oh, udah. Oke ya. Untuk nitikinnya udah bisa ya, teman-teman yang lain. Kita kalau udah bisa titik, kita pindah ke polyline, habis itu kita pindah ke polygon. Armap saya mana nih? Malah gak ada. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Nah sekarang cara yang sama kita gunakan untuk polyline. Di katalog tadi, terus yang ini tadi sudah teman-teman save ya. Kalau misalnya sudah ditulis misalnya ketinggian, kalau kalian misalnya masjid atau apa silakan gitu ya. Yang seketemunya, ini kan masih contoh saja. Nah, di folder yang sama di praktikum kartografi, teman-teman klik new, kemudian klik dengan cara yang sama save file. Nah, kemudian tulis saja di sini, misalnya saya mau digit karena di layar saya ada jalan nih, saya mau digit jalan ya. Jalan itu kan dia line ya. Nah, jadi kita pilih di sini polyline. Kalau sudah pilih polyline seperti sebelumnya, silakan teman-teman ke spatial reference properties, ini diedit ya, ini diedit spatial reference-nya, kemudian pilih projected, kemudian UTM, WGS 84, Shorten Hemisphere, pilih 48S. Oke, kalau sudah berarti dia nanti muncul di folder kerja kalian tuh. Ada saya di sini ada jalan ya. Oke, sudah ya. Nah, di jalan ini kalian sama seperti tadi start editing, kemudian cari di sini yang namanya create feature,
Nah, di create feature itu ada jalan. Nah, jalannya kalian klik. Nah, kalau sudah diklik seperti ini, dia ready to digitasi. Misalnya saya mau digit jalan nih, yang merah-merah kan, yang jalan nih, digit gitu. Sambil di zoom juga lebih baik sebenarnya, karena teman-teman mau zoom nih, kayak gini nih, biar rapih gitu ya. Nah, silahkan diikutkan sampai nggak usah banyak-banyak sih. Yang penting kan ini kan contohnya saja dulu. Tuh. Kalau misalnya sudah diketemu penghujungnya, saya mau batas ini aja, Bu, silahkan diklik 2 kali. Ting. Nah, dia jadi jalan. Jadi jalan yang kita digit tadi. Ini untuk polyline. Kalau lebih rapi lebih bagus. Nah, saya tadi kan nggak rapi nih di bagian sini nih, karena tadi saya kejauhan ngedikitnya. Nah, di sini kan udah mulai rapi gitu kan, karena saya zoom tadi. Gitu. Nah, ini untuk yang polyline. Polyline itu biasanya digunakan untuk yang jalan-jalan jalur transportasi sungai. Itu biasanya menggunakan polyline. Sedangkan nanti kalau yang seperti warna-warna ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang warna hijau. Ini biasanya menggunakan poligon yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, untuk polyline sudah aman semua? Alhamdulillah aman, Bu. Aman ya? Teman-teman yang lain mohon direspon mungkin. Oke, sudah ya? Mana jempolnya nih yang lain? Aman? Aman ya? Karena mau sholat Jumat nih, kita lanjut ke selanjutnya itu poligon. Kalau sudah, seperti biasa, di save edit, stop editing. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke poligon yang terakhir. Yang poligon caranya masih sama, teman-teman. Balik lagi tadi ke katalog. Habis itu, teman-teman klik new, save file. Misalnya kita mau bikin permukiman gitu ya. Atau kita bikin di sini tutupan lahan dulu deh. Tutupan apa land use deh, land use. Labil banget nih Bu Dela nih namanya. Nah, land use terus poligon. Pilih poligon karena kita mau ngerjain poligon kan. Jadi pilih poligon sama tadi seperti yang tadi spatial reference-nya diatur dulu di projection, projected, UTM, WGS 84, and then southern, dan kita ke 48S di sini. Kemudian klik OK. Udah klik OK, kita okekan. Prosesnya sama sebenarnya semuanya, cuman tipe datanya aja, tipe datanya polygon, polyline gitu ya. Nah, kalau udah berarti sekarang kita kayak tadi start editing. Di start editing itu kita pilih create feature. Nah, di sini ada land use kita tadi. Kalau udah, nah dia ready nih untuk mendigitasi gitu kan. Nah, misalnya saya mau digitasi land use yang apa? Yang permukiman nih yang warna oranye. Nah, digit aja hati-hati satu-satu. Pelan-pelan nih, saya pelan-pelan nih. Nah, tuh ya, serapih mungkin. Ikut gitu ya. Nah, oke. Nah, silakan teman-teman ikutin. Nah, saya ini sengaja ya nggak dibenerin gitu, karena saya mau ngasih contohin ke teman-teman kira-kira kalau misalnya nanti kalau ada yang, aduh kayaknya nggak pas deh mau rapiin lagi gimana gitu. Nah, bisa. Udah digitasi dulu belum semuanya? Udah ya. Kalau udah, misal nih, ini kan harusnya kan sampai ke sini. Nah, tapi saya digitnya kurang kurang luar gitu kan. Nah, terus gimana dong gitu kan mau edit? Gampang, editnya di menu editor ini ada yang namanya edit vertex.
Nah, edit vertex ini kita bisa menambah vertex. Misalnya di sini saya nariknya terlalu ini ya, terlalu kencang gitu ya. Saya mau tambahin vertex di sini kayak. Nah, terus saya rapihin, saya tarik. Ini mau tarik. Ah, ini juga terlalu kaku, saya mau tambah vertex lagi. Bisa. Nah, ditarik. Ini juga mau nambah, misalnya boleh. Tarik. Nah, ditarik sampai dia rapi. Kalau misalnya ini salah ya kejadiannya ya. Kalian mau, aduh kayaknya kurang rapi deh, mau rapiin lagi gitu. Bisa kayak gini. Nah, kalau sudah ya sudah berarti. Nah, oke, kalau sudah di save gitu. Nah, dia akan menjadi rapi. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau mendigitasi, tar dulu deh. Batas ini udah ini belum? Udah mengikuti belum teman-teman? Sudah ya? Oke, sekarang biasanya kita poligon tuh memang nggak kita cuma satu tipe land use doang yang kita digitasi. Nah, kalian nanti kan ada tugas nih. Nah, ini kan tadi permukiman. Nah, kalau saya ya, tipsnya dari saya. Kalau saya itu suka yang kalau misalnya digitasi, saya suka di sini tuh di apa di transparansi gitu atau di hollow gitu ya. Misalnya di sini apa no color gitu. Terus saya outline-nya saya warnain warna terang-terang biasanya gitu. Kalau saya nih, saya lebih suka kayak gini gitu. Atau nanti silakan disesuaikan dengan selera teman-teman karena biasanya kalau yang namanya geografi itu punya sense-nya masing-masing. Dia sukanya kayak gimana gitu buat ngedigitasi. Nanti akan dapat feel-nya sendiri. Nah, terus saya mau selain permukiman, saya juga mau digit. Ini warna kuning nih apa nih? Ladang biasanya. Benar nggak ladang? Coba saya buka dulu. Tegalan ladang tuh kan, benar. Tegalan atau ladang. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, teman-teman digitasi aja. Nah, tarik garis ladangnya. Keputus ini mah. Kalau misalnya salah, silakan di-delete. Pakai keyboard juga bisa, delete aja. Kalau misalnya salah di sini juga boleh Ctrl Z gitu. Nah, digitasi gitu ya. Kalau misalnya tadi kurang rapi, nah, oke, sebentar. Oke, nah tipsnya dari saya, kalau misalnya kalian ketemu nih antar poligon, kalau misalnya digit satu-satu kayak gini, sebenarnya bisa, tapi nanti khawatir ada gap gitu. Jadi silakan teman-teman pilih menu trace di sini. Nah, jadi dia nge-trace gitu ya. Nah, dia nge-trace gitu, sesuai dengan bentuk poligon yang sebelumnya dibuat. Nah, jadi sehingga nanti tidak ada overlap gitu ya. Nah, di sini kan ada dua nih, ada permukiman sama ladang. Kalau misalnya kalian mau kita save editing, nah, terus teman-teman mau bedain antara permukiman dan ladang, nah nanti di sini ditambahkan di table itu bisa ditambahkan add field seperti yang poin tadi, misalnya land use gitu ya. Karena land use ini bentuknya teks, silakan kalian pilih teks. Nah, terus di-select aja nanti yang mana yang ini berarti permukiman gitu ya. Nanti teman-teman start editing lagi, terus di sini misalnya permukiman. Berarti kalau yang satu lagi berarti namanya tadi tegalan atau ladang. Nah, nanti teman-teman bisa pilih seperti itu. Terus kalau sudah ya sudah di-save. Nah, di-save nanti ada dua nih kan, ada tegalan sama ladang. Nah, nanti untuk kedepannya bisa teman-teman di properties, karena ini udah mulai jam-jam rawan ya, maksudnya udah mulai deket ya, apa namanya, sholat Jumat. Nah, di sini nanti ada land use tuh, misalnya add all value, nanti dia warnanya berbeda. Yang warna tegalan, yang warna biru, yang permukiman nanti biru muda. Misalnya gitu. Kalau misalnya diganti warna simbologinya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya contohkan untuk hari ini. Nah, nanti mungkin untuk tugas mungkin nanti detailnya disampaikan oleh Pak Sony ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang bisa selesai? Sudah ya?
untuk digitasi? Untuk cara digitasi tadi kalau misalnya salah silakan edit vertex. Kalau misalnya belum diklik 2 kali gitu ya, kalian bisa undo saja pakai Ctrl Z itu masih bisa. Teman-teman yang lain sudah aman? Ini kalau udah save lagi ya, Bu? Ya, kalau udah di save lagi. Oke, terima kasih. Oke, tadi kalau misalnya mau nambah land use-nya misalnya tadi ya, di sini land use-nya tadi di attribute table bisa di add field gitu ya. Nah, untuk mendapatkan informasi kita membedakan antara 2 digitasi tadi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tugas teman-teman kayaknya bisanya akan banyak, bukan cuma Tegalan dan Ladang, di sini juga ada yang sawah dan lain-lain gitu ya. Nanti bisa disesuaikan saja. Yang lain sudah? Oke, aman? Aman ya? Siap. Terima kasih banyak. Kalau ada yang belum, silakan. Mungkin kita masih ada waktu sedikit untuk teman-teman share screen. Tapi kayaknya aman ya. Soalnya easy peasy ya, easy peasy. Gampang lah ya. Kalau misalnya sudah semua, alhamdulillah teman-teman sudah bisa mengikuti. Mungkin saya kembalikan ke Pak Sony. Mohon izin Pak, barangkali ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana Pak? Iya, baik. Terima kasih, Bu Nela. Gimana? Sudah bisa semua ya? Insya Allah kayaknya Pak. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Dela cara proses digitasi. Nah, ini adalah bagian dari awal ya, masih tahap awal dalam processing mengubah peta menjadi peta digital. Nah, nanti untuk proses analisisnya itu nanti ada di mata kuliah berikutnya, ada yang namanya sistem informasi geografis. Tapi ini bagian dari pengenalan ya. Nah, tadi seperti yang kalian sudah lihat gitu ya dalam proses digitasi dan geoprocessing, di situ kalian mengenal koordinat ya, terutama tadi menggunakan koordinat UTM. Kemudian juga ada proses georeferencing ya. Proses georeferencing ini sangat penting karena untuk memberikan koordinat bumi gitu ya, koordinat bumi pada peta yang belum ada koordinatnya. Jadi peta itu yang kalian buat itu nanti bisa digunakan, nanti dimasukkan ke dalam Avenza, ditampilkan di dalam Google Earth, itu bisa muncul karena sudah ada nilai koordinatnya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Dela untuk proses digitasi ini prinsipnya sama seperti kalian melakukan proses membuat peta dengan kertas kalkir gitu. Ya kayak apa istilahnya Bu Dela? Kayak ngejiplak gitu ya Pak? Nah, menjiplak ya. Jadi menjiplak ya, proses menjiplak ya sama seperti itu. Cuman dalam hal ini ya dalam kegiatan ini kita jiplaknya itu menggunakan screen gitu ya. Kalau dulu kalian menjiplaknya pakai kertas kalkir, kemudian ada peta di bawahnya, kemudian dibuat gitu. Nah, ini proses menjiplak gitu ya atau digitasi. Tadi beberapa hal sudah disampaikan juga tips-tipsnya ya, membuat poligon, kemudian polyline. Nah, ini harus sesuai dengan kenampakannya. Jadi kalau untuk unsur, waktu itu juga sudah saya jelaskan itu ya, untuk unsur seperti masjid, kemudian sekolah, itu kita menggunakan poin. Tapi kalau untuk jalan, sungai gitu ya, kemudian ada jalan setapak juga di sana gitu, itu menggunakan polyline dan seterusnya. Nah, untuk dalam pertemuan 1 minggu ini, minggu depan ya, kita tidak ada pertemuan. Silakan kalian selesaikan proses digitasi, ambil wilayah kecamatan yang kalian pilih gitu ya. Jadi area kecamatan itu didigitasi, batas kecamatan didigitasi, kemudian unsur-unsur yang ada di dalamnya ya, tadi land use dan fasos serta fasumnya itu juga didigitasi gitu ya. Itu individu nugasannya, jadi bukan kelompok gitu. Jadi individu, silakan diselesaikan. Nanti masuk ke pertemuan berikutnya saya akan berikan layout serta membuat peta atlas ya Bu Dela ya, berdasarkan
provinsi ya. Jadi nanti dalam hal layout nanti juga akan disampaikan seperti itu. Jadi masing-masing silakan pilih kecamatannya, ya kecamatannya, wilayah kecamatan, kemudian digitasi batas kecamatan. Di dalam batas kecamatan itu ada batas kelurahan barangkali gitu ya. Kemudian ada sungai, ada unsur-unsurnya ya. Ada jalan yang polyline, kemudian ada jalan setapak dan seterusnya, itu didigitasi semuanya. Ini dalam waktu 1 minggu. Jadi kita minggu depan itu tanggal 29 tidak ada pertemuan dulu. Nanti di bulan Desember di awal baru kita lanjutkan dengan hasil dari yang sudah kalian buat. Nah, itu masing-masing mengerjakan gitu ya. Jadi bukan tugas apa namanya tugas kelompok. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Bu Dela ada tambahan lagi? Ya, sudah Pak. Tuh, Terima kasih dari banyak. teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Itu kecamatannya Bisa bebas nggak berarti ya, Pak? Ya, kecamatannya bebas. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? bisa nggak tuh dikasih langkah-langkahnya? Ya, ini kan sudah direkam ya, Anargia ya. Masanya rekam nggak cukup, Pak. Ini Eh, masalahnya. Kan ya, rekam ini tadinya di setengah-setengahnya videonya, jadi nggak berguna, Pak. berguna lah. Ini kan nanti Waktunya bisa ini tadi dimasukkan ke YouTube. Sorry, sebentar. Ini kan nanti bisa dimasukkan ke YouTube linknya. Ini kan rekamannya sudah ada nih oleh host. Siapa tadi yang merekam? Tadi ada di plotnya Mbak. Siapa tadi Ya, Saya, nanti Pak. minta di Saya, Pak. Oke, nanti minta dibantu. Untuk hasil rekamannya bisa diupload ke Google Drive. Terus nanti dari Google Drive, teman-teman bisa lihat tuh, ya kan? Dilihat rekamannya, prosesnya seperti apa. Itu prosesnya seperti apa. Kemudian dilakukan. Karena kalau misalnya saya kasih langkah-langkahnya, teman-teman jadi kayak anak SMA lagi belajarnya. Jadi kan sekarang ini kan sudah pendidikan orang dewasa. Artinya kalian harus mencari sendiri. Nah, ini kita tadi sudah lakukan nih tahapan-tahapannya. Kalau misalnya kurang, teman-teman bisa cari lagi di YouTube. Ya, di YouTube itu banyak tutorial untuk melakukan proses digitasi. Jadi belajarnya itu mandiri, bukan terus-terusan diberikan oleh dosennya gitu. Jadi bukan anak SMA lagi yang dikasih nih kerjakan langkah-langkahnya, bukan seperti itu. Jadi silakan nanti teman-teman cari nih informasi tadi sudah ada nih rekamannya, nanti minta tolong PJ-nya atau siapa tadi yang merekam diupload ke Google Drive. Ke Google Drive kan kita bisa tinggal buka tuh Google Drive ya, Google Drive terus kita tonton videonya. Oh, gini caranya. Atau kalau misalnya nggak mau repot, wah kayaknya susah ya, tinggal searching di YouTube udah banyak tuh video-video tutorial terkait dengan proses geoprocessing dan digitasi. Seperti itu ya. Iya ya. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Nanti kalau misalnya memang apa namanya masih ada yang belum apa bisa gitu ya, silakan nanti baru berkelompok tuh belajar lagi ya. Jadi manfaatkan kesempatan dalam 1 minggu ini untuk belajar gitu ya. 2 minggu nih, berarti 2 minggu. Minggu depan tidak ada perkuliahan. Saya anggap kalian bisa menyelesaikan tugas ini. Minggu depannya lagi baru nanti kita pertemuan untuk menunjukkan hasil dari apa yang sudah teman-teman kerjakan. Gitu ya. Oke? Baik. Saya kira cukup ya karena sudah pukul 11.12. Untuk pertemuan perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dela yang sudah Terima kasih banyak menyempatkan Pak. hadir untuk memberikan materi terkait dengan georeferencing dan juga digitasi di ArcGIS ya. Sebenarnya nanti banyak lagi nih, bukan hanya ArcGIS ya, kalian bisa belajar dengan QGIS, kemudian dengan Google Earth pun bisa gitu ya. Pakai Google Earth kita digitasi bisa. Nah itu ini basic ya, dasar sekali lagi untuk kita mengenal, oh ini caranya
merubah peta gitu ya, membuat suatu peta yang tadinya nggak ada koordinat menjadi koordinat, kemudian meredesain lagi peta yang sudah ada. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Yang apa namanya, kita ketemu lagi untuk 2 minggu pertemuan berikutnya. Silakan nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketemu saya kalau kurang jelas, atau Bu Dela gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Terima Pak kasih Sony Bapak. dan teman-teman Sama-sama, semuanya. Bu Dela. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Bu Dela, Pak Sony. Terima kasih Bu Kasih Bu Dela dan Pak Dela. Sony. Mohon izin. Makasih, Romo Jokyo.